Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi di materi himpunan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai himpunan kuasa. Apa sih yang namanya himpunan kuasa? Nah, di sini kita bisa lihat dari kita akan membahas definisi dari himpunan kuasa, lambang himpunan kuasa, rumus himpunan kuasa hingga contoh di himpunan kuasa. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke definisi himpunan kuasa di mana kumpulan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi apabila ada himpunan A, himpunan B ataupun himpunan C, nah di sini himpunan kuasanya yaitu kumpulan dari anggotanya himpunan tersebut. Untuk himpunan kuasa sendiri itu dilambangkan dengan PA. Kemudian kita lihat rumusnya. Di sini rumus himpunan kuasa yaitu NPA sama dengan 2 pangkat NA. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal berikut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contoh himpunan A yaitu terdiri dari 2, 3, 4. Tentukan PA. PA sendiri ya di sini itu yang dimaksud himpunan kuasanya ya. Jadi nanti apabila ada soal tentukan PA itu tidak perlu bingung apa sih PA itu. Nah, untuk PA sendiri yaitu lambang dari himpunan kuasa. Kita langsung masuk ke jawaban saja. Untuk jawaban dari contoh himpunan di atas yaitu jadi gini, kita pahami dulu himpunan kuasa itu apa definisinya. Nah, himpunan kuasa sendiri kan kumpulan himpunan bagian. Nah, jadi untuk himpunan kuasa sendiri yaitu himpunan bagian yang jumlah anggotanya 0, yang jumlah anggotanya 1, jumlah anggotanya 2, tergantung dari soalnya nanti seberapa. Untuk di himpunan kuasa pada contoh soal A, kemudian dari himpunan kuasa di sini yang mempunyai satu anggota yaitu 2, 3, 5. Kemudian yang mempunyai 2 anggota yaitu kita tuliskan 23, 25 dan 35. Untuk 3 anggota yaitu kita isikan 2, 3, 5. Jadi di sini kita dapat jumlahkan dari anggotanya. Untuk anggota 0 ditambahkan jumlah anggota 1, jumlah anggota 2 dan jumlah anggota 3, kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini untuk himpunan kuasanya yaitu ada 8. Ketika kita gunakan rumus ini di mana 2 pangkat NA, untuk NA-nya sendiri yaitu jumlah dari himpunannya. Jadi kalau di sini ada 3, maka kita langsung hitung cepatnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini untuk penjabarannya seperti ini. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai kesamaan dua himpunan. Nah, definisi dari kesamaan dua himpunan yaitu dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A, atau jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kita langsung masuk ke dalam contoh, di mana untuk yang pertama yaitu ada contoh himpunan A yang terdiri 2, 3, 5, himpunan B terdiri dari Aji, Ridho, Indra. Maka di sini A itu bukan subset B atau A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Maka A tidak sama dengan himpunan B. Tetapi NA sama dengan NB. Di sini kenapa himpunan A itu tidak merupakan himpunan bagian dari B? Karena pada contoh soal yang pertama itu hanya mempunyai jumlah anggota yang sama, namun anggotanya itu tidak sama isinya, seperti itu. Maka hanya NA-nya yang sama dengan NB. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita dapati ada himpunan A yang terdiri dari huruf K, A, S, U, R, dan himpunan B yaitu R, U, S, A, K.
Di sini kita bisa lihat bahwasanya A itu subset B dan B subset A. Kenapa A subset B ataupun B subset A? Karena himpunan A itu sama dengan himpunan B dan ekuivalen. Jadi di sini himpunan sama itu tidak hanya jumlahnya yang sama. Misal di sini ada himpunan A terdiri dari 5 huruf dan himpunan B terdiri dari 5 huruf, itu ekuivalen dan sama karena isinya juga sama. Ada huruf A, ada huruf R, ada huruf K, ada huruf S. Kita masuk ke operasi himpunan irisan. Untuk pengertian irisan sendiri yaitu irisan dua himpunan ditentukan dengan cara mencari anggota persekutuan dari dua buah himpunan. Anggota persekutuan dari dua buah himpunan disebut irisan himpunan. Kita dapati dari himpunan A dan himpunan B. Di sini kita bisa lihat kenapa irisannya itu 3, karena kita sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan bahwasanya irisan yaitu persekutuan dua buah himpunan. Ini dari himpunan A dan himpunan B kita ketahui di sini persekutuannya yaitu 3. Jadi apabila ada himpunan A dan himpunan B yang anggotanya sama, nah itu yang dinamakan irisan. Kenapa ini dilambangkan dengan seperti N untuk mempermudah kita irisan? Nah berarti ini N. Beda lagi nanti kita akan membahas mengenai gabungan. Gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi di sini apabila ada himpunan A dan himpunan B yang dinamakan gabungan yaitu seluruh anggota A dan anggota B itu dicantumkan. Langsung kita masuk ke contohnya. Di sini kan contoh masih sama, cuman jawabannya berbeda karena kita mempunyai operasi himpunan yang berbeda. Untuk A gabungan B, ingat gabungan U gabungan A gabungan B, di sini kita dapati 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat pada diagram Venn di tengah ini bahwasanya anggota dari himpunan A dan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita tulis seluruhnya. Kenapa 6 tidak dicantumkan? Karena 6 itu bukan termasuk bagian dari himpunan A ataupun himpunan B. Seperti itu. Langsung lanjut lagi ke selisih. Kita lanjut lagi ke selisih atau difference. Selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A bukan merupakan anggota dari himpunan B. Jadi semua anggota A yang bukan merupakan himpunan B. Jadi apabila ada himpunan B maka itu tidak dicantumkan dalam selisih. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini kita dapati untuk selisih dari A min B. Kenapa kita dapati 1 dan 2? Karena pada himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Karena 3 pun juga berada di himpunan B, maka untuk A min B yang dicantumkan hanya 1 dan 2. Begitu sebaliknya untuk B min A yang dicantumkan hanya 4 dan 5 karena 3 itu termasuk juga ke dalam himpunan A. Seperti itu. Lanjut ke komplement. Komplement sendiri yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi komplement himpunan A, anggotanya masuk ke dalam himpunan semesta tapi bukan anggota himpunan A, seperti itu. Langsung masuk ke dalam contoh. Maaf apabila masih ada salah pengetikan. Lihat di sini. Komplement itu bisa dilambangkan dengan A. Nanti tergantung apa yang dikomplementkan, boleh bisa jadi
A komplement atau B komplement atau C dan lain sebagainya, nanti ditambahi pangkat C atau diberi aksen seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan A pangkat C atau A komplement kita bacanya. A komplement kita dapati 4, 5, 6. Kenapa 4, 5, 6? Karena kita masuk pada komplement yang dimana tadi untuk definisinya sendiri yaitu himpunan A yang termasuk ke dalam anggota semesta tapi bukan merupakan himpunan A sendiri. Untuk lebih mudahnya, bahwasanya A komplement yaitu semua yang ada pada himpunan semesta selain di A, maka cantumkan ke komplement. Untuk yang B komplement sendiri yaitu semua anggota yang ada di himpunan semesta kecuali anggota yang ada di B, 3, 4, dan 5. Maka kita di sini dapatkan 1, 2, dan 6. Untuk yang materi terakhir, kita akan masuk ke penerapan operasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini biasanya kan yang matematika apa sih gunanya dalam kehidupan. Nah, untuk materi himpunan sendiri yaitu manfaatnya dalam kehidupan. Operasi himpunan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan. Contoh, dalam kelas 7A terdiri atas 40 siswa, 24 siswa mengikuti voli, 23 siswa mengikuti renang, 11 siswa mengikuti voli dan renang. Gambarkan diagram Venn dari siswa yang mengikuti olahraga tersebut. Untuk pertanyaannya nanti, berapakah jumlah siswa yang mengikuti olahraga voli? Berapakah jumlah siswa yang hanya mengikuti olahraga renang dan jumlah siswa yang tidak mengikuti keduanya? Nah, di sini kita lihat cara membuat diagram Venn-nya. Yang pertama, jangan lupa apabila ada dua himpunan maka kita gambarkan dua lingkaran seperti ini. Kita isikan kita isikan pada semestanya 40 siswa. Kita tulis paling utama. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler untuk olahraga yang diikuti kelas 7A yaitu voli dan renang, di mana 24 siswa itu mengikuti voli dan 23 siswa itu mengikuti renang. 11 siswa mengikuti renang dan voli. Ini poin utama juga, apabila ada siswa yang mengikuti keduanya maka itu ditulis paling utama. Kita tulis dulu 11. Kemudian yang voli, untuk voli tadi kan yang mengikuti 24 siswa. 24 siswa dikurangi 11. Untuk penjelasannya di sini kita dapati 13 siswa. Maka di sini kita tulisnya 13 siswa. Dan untuk renang tadi yang mengikuti hanya 23 siswa, dikurangi 13 siswa yang mengikuti keduanya, didapati 12 siswa. Maka di sini kita tuliskan 12 siswa. Dan untuk siswa yang tidak mengikuti keduanya, yaitu dari 40 dikurangi 13 ditambah 11 ditambah 12. Ini. Atau 40 dikurangi 36, maka sisanya 4. Untuk 4 sendiri yaitu merupakan siswa yang tidak mengikuti keduanya. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.